Selamat siang, dosen dan teman-teman. Pada kesempatan ini saya ingin membawakan materi. Perkenalkan, saya Emmanuel Stefanus NIM 19211413. Pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi adalah ukuran kinerja perekonomian makro suatu negara untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ekonomi warga negaranya. Adapun beberapa ukuran atau indikator pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, persentase pertumbuhan total PDB atau GDP. Yang kedua, persentase pertumbuhan komponen PDB atau GDP sisi produksi atau lapangan usaha. Yang ketiga, persentase pertumbuhan komponen PDB atau GDP sisi pengeluaran. Yang keempat, nilai pendapatan per kapital. Dan yang kelima, proporsi kontribusi pertumbuhan ekonomi spasial. Adapun periodisasi pertumbuhan perekonomian Indonesia mulai dari masa sebelum kemerdekaan, dari tahun sebelum Indonesia merdeka sampai tahun Indonesia merdeka. Masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1951, masa Orde Lama 1951 sampai 1966, masa Orde Baru 1967 sampai 1988, dan masa Orde Reformasi dari 1999 sampai sekarang. Berikut stabilitas perekonomian Indonesia. Kebijakan stabilitas perekonomian yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan untuk meningkatkan dalam sektor keuangan. Stabilitas ekonomi merupakan faktor fundamental untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas ekonomi yang membaik didukung dengan adanya penguatan dalam sektor keuangan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. Stabilitas perekonomian dapat menciptakan stabilitas harga. Dengan ekonomi yang stabil, masyarakat mendapatkan harga yang rendah atau terjangkau. Sebaliknya, jika ekonomi tidak stabil, masyarakat akan mengeluarkan harga yang tinggi dan sulit untuk melakukan investasi. Pejabat Bank Indonesia menilai terdapat 3 hambatan yang dapat memperlambat pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Ketiga hambatan itu antara lain neraca perdagangan yang rentan, infrastruktur industri yang belum mumpuni, dan rendahnya neraca jasa. Neraca perdagangan di Indonesia masih rendah karena terlalu mengandalkan ekspor barang mentah. Infrastruktur industrialisasi di Indonesia masih minim, dapat mempengaruhi sektor pengolahan. Pada sektor industri harus melakukan pengimpor barang modal. Neraca jasa di bidang transportasi masih rendah, sehingga melakukan kegiatan ekspor dan impor menggunakan jasa transportasi milik asing, sehingga dapat menimbulkan defisit transaksi berjalan. Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi makro, pemerintah perlu melakukan program pembangunan, ketersediaan data dan informasi statistik yang akurat sebagai pengambil keputusan yang tepat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik yang akurat dan beragam dengan melakukan memperbaiki metode penelitian, pengolahan, dan analisis data. Wabah COVID-19 sedikit banyak mempengaruhi perekonomian Indonesia, di mana pertumbuhan ekonomi lambat. Sektor yang paling berdampak adalah sektor pariwisata karena adanya larangan traveling. Dampak adanya larangan traveling berimbas kepada industri perhotelan dan transportasi. Jika terjadi perlambatan ekonomi, maka daya serap tenaga kerja akan berkurang. Terjadi banyak pengangguran dan meningkatnya kemiskinan. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang diambil pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 yaitu melakukan realokasi anggaran
pengadaan barang dan jasa untuk penanganan COVID-19 dan memberikan bantuan kredit kepada pelaku dunia usaha, terutama kepada kredit usaha rakyat. Kebijakan ini diambil pemerintah Indonesia agar perekonomian tetap bisa terjaga meskipun di masa pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi setiap negara menjadi tolak ukur tingkat kemajuan atau kemundurannya. Semakin baik pertumbuhan ekonomi negara, maka semakin berpotensi menjadi negara maju. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam sebuah negara, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan makro prudensial. Kebijakan fiskal dilakukan pemerintah untuk mengatur kestabilan ekonomi negara melalui pengendalian atas penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Penerimaan pemerintah dalam hal ini berupa pajak yang diambil dari pengeluaran masyarakat. Penerimaan pajak dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan membangun fasilitas publik, membuat program yang bermanfaat, belanja barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan dapat menjaga kestabilan perekonomian. Kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Sentral dalam mengatur persediaan uang yang beredar agar mencapai kestabilan internal, eksternal, serta stabilitas ekonomi. Kestabilan tersebut bisa berupa pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran, serta neraca pembayaran internasional. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Sentral adalah dengan menetapkan suku bunga serta mengendalikan jumlah uang yang beredar agar nilainya tetap stabil. Kebijakan makro prudensial yang menjadi tugas utama Bank Indonesia dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan makro prudensial dimulai sejak tahap awal yakni pemetaan dan pemantauan risiko, hingga berlanjut ke tahap pemilihan instrumen kebijakan yang diperlukan. Berikut implementasinya. Tahap akhir adalah evaluasi untuk mengetahui efektivitas tindakan yang diambil. Pembuatan kebijakan fiskal maupun moneter mempunyai tujuan yang baik, yakni menstabilkan perekonomian negara. Pembuatan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter memberikan dampak bagi negara dan masyarakat. Dampak kebijakan fiskal dan kebijakan moneter terhadap perekonomian adalah negara dapat mengalami inflasi dan suku bunga naik. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil dapat menyebabkan pendapatan masyarakat turun dan dapat memberikan dampak terhadap nilai rupiah. Jika suku bunga naik, maka penanaman investasi dapat meningkat, sehingga banyak dibutuhkan tenaga kerja yang membuat banyak lowongan kerja dan tingkat pengangguran dapat menurun. Pemerintah perlu melakukan kestabilan nilai rupiah agar inflasi tidak terjadi. Apabila inflasi terjadi, maka harga-harga barang akan naik dan permintaan barang ekspor akan menurun. Masyarakat dapat menjaga nilai tukar rupiah stabil dengan tidak melakukan transaksi menggunakan mata uang asing. Kestabilan nilai rupiah mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin pada laju inflasi, dan kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar. Stabilitas nilai uang dibuat dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam satu periode tertentu melalui data produk domestik bruto, atau dengan kata lain adalah pendapatan nasional. PDB berguna untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi per kapita penduduk suatu negara. PDB merupakan salah satu indikator sumber pendapatan negara untuk melakukan berbagai program pemerintahan seperti membangun infrastruktur dan melakukan pembangunan daerah untuk meningkatkan perekonomian. Menurut data BPS, jumlah BPD tahun 2020 di semua sektor dengan data triwulan 1 39226790,10, triwulan 2 36877455,50, dan triwulan 3 38946999,00. PDB tahun 2020 mengalami penurunan pada triwulan 2 karena adanya pandemi COVID-19 dan mempengaruhi perekonomian Indonesia yang berdampak luas terhadap beberapa sektor ekonomi dan mengalami kenaikan pada triwulan 3 akibat diterapkannya kebijakan fiskal dan kebijakan moneter di masa pandemi COVID-19. Untuk meningkatkan pendapatan nasional di masa pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia juga melakukan perdagangan internasional di bidang ekspor dan impor. Apabila kegiatan ekspor lebih besar daripada kegiatan impor, maka perekonomian dapat meningkat, sehingga kegiatan ekspor dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan produk domestik bruto. Sedangkan apabila kegiatan impor lebih besar daripada kegiatan ekspor, maka perekonomian dapat menurun. Penyumbang pendapatan nasional Indonesia didapat dari ekspor migas, non-migas. Berdasarkan data BPS tahun 2020, jumlah nilai ekspor migas, non-migas
mengalami fluktuasi dan diakibatkan adanya pandemi COVID-19. Nilai ekspor non-migas lebih tinggi dibandingkan dengan nilai ekspor migas. Nilai ekspor non-migas adalah 139.494,1, sedangkan nilai ekspor migas adalah 7290,2. Untuk jumlah nilai ekspor migas non-migas adalah 146.782,2. Kegiatan ekspor migas non-migas menjadi salah satu komoditi untuk diekspor ke negara lain karena komoditi migas non-migas merupakan salah satu penyumbang terbesar pendapatan negara. Komoditi ekspor migas adalah produk minyak, hasil manufaktur, minyak mentah, dan gas alam hasil pertambangan, LPG, dan gas lainnya hasil manufaktur. Komoditi ekspor non-migas merupakan hasil pertanian yang terdiri dari biji kopi, rempah-rempah, tembakau, biji coklat, udang, dan lain-lain. Hasil manufaktur, tekstil, produk kayu olahan, minyak sawit, bahan kimia, produk logam dasar, peralatan listrik, alat ukur, optik, semen kertas, karet olahan, dan lain-lain, dan hasil pertambangan dan sektor lain, yakni biji tembaga, biji nikel, batu bara, bauksit, dan lain-lain. Berdasarkan data BPS tahun 2020, jumlah nilai impor migas non-migas adalah 92109,2, nilai impor non-migas adalah 82671,1, sedangkan untuk nilai impor migas adalah 9438,1. Jumlah nilai ekspor migas non-migas lebih tinggi dibanding nilai impor migas non-migas, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Terdapat 4 sektor ekspor yang dapat meningkatkan ekonomi Indonesia. Sektor ekspor Indonesia antara lain sektor industri, sektor pertambangan, sektor pertanian, dan sektor lainnya. Sektor ekspor Indonesia didominasi oleh sektor industri. Sektor industri dapat diandalkan Indonesia untuk melakukan kegiatan ekspor, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Menjaga stabilitas perekonomian perlu dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pemerintah yang dapat menjaga kestabilan perekonomian antara lain kebijakan fiskal yang berhubungan dengan pajak, kebijakan moneter yang berhubungan dengan suku bunga dan uang yang beredar, dan kebijakan makroprudensial yang berhubungan dengan sistem keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa peranan anggota dalam anggaran dalam kebijakan fiskal, moneter, dan prudensial sangat penting di masa pandemi COVID-19. Perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah 350 tahun dijajah, sistem kerja dan pembedaan pekerja belum sempat direformasi, hingga masih ada pembedaan struktur warga negara yang melaksanakan pegawai Indonesia, yakni warga negara yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, pegawai negeri militer, pegawai badan usaha milik negara, dan pegawai swasta murni, serta ditambah dengan pekerja lepas, yakni pekerja yang melakukan pekerjaan berdasarkan kebutuhan. Hingga saat ini, semua pekerja dan pegawai yang melaksanakan pekerjaan relatif tanpa kesepakatan kerja yang dibuat antara pekerja atau buruh. Sebagai penyedia jasa dan tenaga dengan menggunakan pengguna jasa dan tenaga dalam kedudukan yang setara yang dituangkan dalam perjanjian kerja. Dalam era industri saat ini, perjanjian kerja sebagai wujud dari kesepakatan kerja merupakan hal yang sangat esensial dalam hubungan kerja karena upah atau imbalan diberikan dalam bentuk uang. Ketika masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan hubungan kerja tanpa perjanjian kerja, maka masyarakat tidak memiliki jaminan kepastian terhadap upah bagi imbalan atas jasa dan tenaga yang telah diberikan. Dengan demikian, hingga saat ini belum ada tolak ukur yang pasti untuk jasa dan tenaga sumber daya manusia di Indonesia, sehingga pemberian upah masih tetap didasarkan pada sistem hubungan kerja warisan zaman penjajahan, yakni hubungan kerja antara pemberi kerja yang bertindak sebagai tuan dengan kuli, kacung atau pesuruh atau buruh. Upah yang diberikan oleh seorang tuan kepada kuli biasanya dilakukan secara dorongan berdasarkan kejelasan tolak ukur harga untuk jasa dan tenaga manusia yang telah diberikan. Upah yang diberikan kepada seorang kacung atau pesuruh biasanya dilakukan berdasarkan kehadiran atau absensi dalam rangka menunggu untuk diperintah tanpa ada kejelasan tolak ukur pekerjaan. Upah yang diberikan kepada seorang buruh atau pekerja lepas biasanya dilakukan berdasarkan sistem upah harian,
di mana satu hari dihitung 24 jam, atau sistem upah bulanan, di mana satu bulan dihitung antara 25 hingga 30 hari kerja. Pekerjaan diberikan setiap saat tanpa mengenal waktu, kemampuan, dan keahlian dari penyedia jasa dan tenaga. Tidak adanya perjanjian kerja dalam hubungan kerja mengakibatkan masyarakat cenderung terbiasa dengan sistem bekerja untuk kepentingan diri sendiri tanpa standar upah, tanpa jaminan keselamatan, tanpa jaminan kesehatan, tanpa jaminan pensiun, tanpa tolok ukur keahlian dan keterampilan, dan tidak ada kenaikan upah secara berkala yang seharusnya disesuaikan dengan bertambahnya pengalaman kerja yang dalam jangka panjang akan menjadi beban bagi lingkungan sosial. Di lain pihak, pengguna jasa dan tenaga pun merasa kesulitan dalam menentukan upah, sehingga mereka membuat perhitungan upah sendiri yang disesuaikan dengan modal dan kelangsungan usaha, serta tidak menghargai jasa dan tenaga yang telah digunakannya. Tidak adanya kesetaraan kedudukan hukum antara penyedia jasa dan tenaga dan pengguna jasa dan tenaga akan mengakibatkan ketidakadilan, ketidakpercayaan satu sama lain, dan bahkan akan menjurus pada sering terjadinya sengketa perburuhan. Menghadapi era perdagangan bebas tanpa tolok ukur upah yang jelas yang tertuang dalam perjanjian kerja justru akan membuat masyarakat semakin miskin dan tertindas, karena sudah menjadi sifat dasar para pemodal, pengusaha, dan orang yang bertindak sebagai tuan untuk membayar jasa dan tenaga pekerja atau buruh dengan upah yang serendah mungkin demi keuntungan yang sebesar-besar. Mereka tidak akan segan untuk melakukan kolusi dengan otoritas ketenagakerjaan untuk menghasilkan aturan yang menguntungkan dengan menggunakan sedikit tekanan dan iming-iming dukungan untuk memperoleh jabatan dan kekayaan. Pembedaan warga negara yang bekerja menjadi pegawai negeri sipil, pegawai negeri militer, pegawai badan usaha milik negara, pegawai perusahaan swasta, dan pekerja lepas dengan standar upah yang berbeda-beda yang ditentukan secara sendiri-sendiri oleh masing-masing institusi akan menciptakan tatanan masyarakat yang terkotak-kotak, sehingga akan mudah memicu kecemburuan sosial karena warga masyarakat menganggap bahwa pekerjaan yang satu lebih mulia daripada pekerjaan yang lain, dan upah atau gaji institusi kerja yang satu akan lebih terjamin daripada institusi kerja yang lain. Dalam lingkungan masyarakat seperti ini akan sering terjadi perilaku kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pelaksanaan pekerjaan. Pembedaan upah atau gaji sebagai imbalan atas jasa dan tenaga yang tidak dituangkan dalam perjanjian kerja, tapi hanya didasarkan pada lingkungan jabatan yang diuraikan dalam jenjang pangkatan dan pada kewenangan yang diuraikan dalam tingkat eselon, akan membuahkan kinerja yang tidak efektif dan tidak efisien, karena tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan akan mengerucut pada pucuk pimpinan bagi pejabat yang berwenang. Masyarakat, pekerja, atau pegawai akan terbiasa dengan bebanan segala urusan dan tanggung jawab kerja kepada atasan, sedangkan anak buah akan cenderung lepas tanggung jawab. Selanjutnya, masyarakat akan mengukur kesuksesan bukan atas dasar prestasi, namun hanya pada dasarkan atas pencapaian jabatan yang tinggi dengan gaji, tunjangan, dan fasilitas yang besar dengan kewenangan yang seluas-luasnya. Tidak adanya perjanjian kerja dalam hubungan kerja akan membuat pemerintah mengalami kesulitan dalam menghitung statistik angkatan kerja secara nasional, karena banyaknya angka pengangguran tidak setara yang akan berdampak pada terjadinya kesenjangan sosial antara kelompok yang secara nyata telah memberikan jasa dan tenaga tetapi tidak mendapat upah yang tidak sesuai dengan kelompok yang tidak memberikan jasa dan tenaga namun tetap mendapat upah sesuai peraturan yang berlaku. Dalam masyarakat yang tidak memiliki kebiasaan menggunakan perjanjian kerja yang tertulis dalam rangka melaksanakan pekerjaan, maka tidak terhindarkan terjadinya eksploitasi terhadap pekerja anak, sulitnya kesempatan kerja, tidak ada standar kompetensi dan profesiensi, dan tidak adanya jaminan untuk kerja. Tidak adanya standar upah ditetapkan secara nasional. Tidak adanya standar upah yang ditetapkan secara nasional justru akan memicu persaingan yang tidak sehat, karena akan terjadi kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam melaksanakan pekerjaan, ditambah dengan tidak adanya hubungan kerja yang harmonis yang didasarkan pada rasa saling menghargai dan saling menghormati antara pekerja junior dan senior. Perjanjian kerja tertulis yang didasarkan pada pesan Rasulullah, yakni kepastian memberikan upah, kejelasan tolak ukur kerja, dan kesepakatan kerja
yang didasarkan pada kesetaraan akan melindungi pekerja antara negara dari eksploitasi jasa dan tenaga oleh pengguna jasa dan tenaga pekerja di negara lain dengan syarat bahwa perjanjian kerja wajib ditandatangani sendiri oleh pekerja dan pengguna jasa dan tenaga di negara lain tanpa perantara. Dalam upaya melindungi tenaga kerja nasional di luar negeri, maka otoritas tenaga kerjaan nasional wajib membuat nota kesepahaman dengan otoritas ketenaga kerjaan di negara lain yang pada prinsipnya berisi substansi dari pesan rasional, yakni jaminan kepastian pemberi upah, jaminan tolak ukur kerja, dan jaminan kesetaraan kedudukan antara pekerja dengan pengguna jasa dan tenaga sesuai peraturan perundang-undangan di negara tempat perjanjian kerja dilaksanakan. Sebaliknya, untuk melindungi tenaga kerja di dalam negeri, maka otoritas ketenaga kerjaan nasional wajib meminta kepada pengguna jasa dan tenaga kerja asing untuk menyerahkan salinan perjanjian kerja yang telah disepakati. Neraca pembayaran Indonesia. Neraca pembayaran Indonesia NPI pada triwulan 1 2021 mencatat surplus hingga menopang ketahanan eksternal. NPI pada triwulan 1 2021 mencatat surplus sebesar 4,1 miliar dolar AS. Setelah mengalami defisit sebesar 0,2 miliar dolar AS pada triwulan sebelumnya. Surplus tersebut berasal dari surplus transaksi modal dan finansial yang melampaui defisit transaksi berjalan yang rendah. Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir Maret 2021 mencapai 137,1 miliar dolar AS, meningkat dari 135,9 miliar dolar AS pada akhir Desember 2020. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 9,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional. Transaksi berjalan pada triwulan 1 2021 mencatat defisit rendah di tengah kinerja neraca barang yang tetap surplus. Transaksi berjalan pada periode laporan mencatat defisit sebesar 1,0 miliar dolar AS, 0,4 dari PDB, setelah pada triwulan sebelumnya mencatat surplus sebesar 0,9 miliar dolar AS, 0,3% dari PDB. Perkembangan ini didukung oleh capaian surplus neraca barang akibat perbaikan kinerja ekspor seiring peningkatan permintaan dari negara mitra dagang dan kenaikan harga komoditas dunia. Sejalan dengan kinerja ekspor yang positif dan permintaan domestik yang melanjutkan perbaikan, kinerja impor juga meningkat cukup tinggi sehingga menahan surplus neraca barang lebih lanjut. Sementara itu, defisit neraca jasa meningkat antara lain disebabkan oleh defisit jasa transportasi yang menyebar akibat peningkatan pembayaran jasa proyek seiring kenaikan impor barang. Di sisi lain, defisit neraca pendapatan primer tercatat lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya, sejalan dengan penurunan pembayaran kupon dan dividen investasi portofolio. Transaksi modal dan finansial pada triwulan 1 2021 mencatat surplus terutama ditopang oleh investasi portofolio. Pada triwulan 1 2021, transaksi modal dan finansial mencatat surplus sebesar 5,6 miliar dolar AS, 2,0% dari PDB. Setelah pada triwulan sebelumnya mencatat defisit sebesar 1,0 miliar dolar AS, 0,4 dari PDB. Aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi portofolio makin meningkat seiring persepsi positif investor terhadap prospek perbaikan perekonomian domestik yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih berlangsung. Investasi portofolio mencatat net inflow sebesar 4,9 miliar dolar AS, lebih tinggi dibandingkan dengan capaian surplus pada triwulan sebelumnya sebesar 2,0 miliar dolar AS. Terutama didorong oleh penerbitan global bonds dan
peningkatan aliran masuk modal asing di pasar saham. Investasi langsung juga mencatat surplus sebesar 4,1 miliar dolar AS, melanjutkan capaian surplus pada triwulan sebelumnya sebesar 4,2 miliar dolar AS, terutama dalam bentuk modal ekuitas. Sementara itu, transaksi investasi lainnya mencatat defisit yang lebih rendah, antara lain disebabkan oleh penurunan penempatan simpanan di luar negeri. Ke depan, Bank Indonesia senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat mempengaruhi prospek NBI dan terus memperkuat bauran kebijakan guna menjaga stabilitas perekonomian. Kita melanjutkan koordinasi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas terkait guna memperkuat peranan sektor internal. Dan presentasi materi UTS dari saya, ada kesalahan materi, mohon maaf. Terima kasih.